2024. It's me, Tioti. Style. Bagaimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya Mbak sudah mengenal ibu? Baik. Jadi karena kita sama-sama tidak saling mengenal, terlebih dahulu perkenalan ya dari ibu, terus nanti Mbak ya. Nama ibu Endang Kurniawati, biasanya dipanggil Ibu Endang. Kalau saya Bu Siti Zarina, biasa dipanggil Siti. Mbak kelas berapa? Saya kelas 11 IPS. Dari mana? Dari Santang. Kelas 11 IPS ya? Iya. Biasanya anak-anak BES itu sosialisasinya tinggi. Ya, nggak tahu juga sih. Bukannya tadi ujian ya, Pak? Iya. Gimana ujiannya, lancar? Lancar-lancar aja. Tadi ujian pelajaran apa, Pak? Matematika sama bahasa Inggris. Gimana, sulit? Sulit, apalagi matematikanya karena pakai rumus. Nyatanya, Pak, matematika itu tidak sulit, Pak. Asalkan kita mau ini belajar dan terus kita mencoba contoh-contoh yang sudah ada di buku paket itu, dan agar kita tidak bosan atau merasa tidak sulit kalau OTK itu, ya kita gunakan rumus dan kita harus mencintai kepada pelajaran kita. Iya, Pak. Tidak bisa. Kata orang itu kalau udah nggak nyaman dia, walaupun orang bilang gampang, nggak bisa walaupun udah berusaha, karena bukan itu yang diutamain pelajaran. Mbak Siti lebih suka pelajaran apa, Pak? Sosiologi. Gampang ya sosiologi? Ya, nggak gampang, tapi gurunya itu asik, jadi lebih suka. Berarti Mbak Siti ini tergantung gurunya ya? Bisa dibilang. Selain biologi, Mbak Siti suka apa? Biasa aja sih. Biasa aja. Yang paling sulit MTK ya? Ngomong-ngomong, Mbak Siti kesini ada kebutuhan apa ya? Ada yang bisa Ibu bantu? Jadi kedatangan saya ke sini, saya ingin konsultasi dengan Ibu mengenai masalah yang sedang saya hadapi. Oh, Mbak Siti ini ingin melakukan sesi konseling ya, Pak? Iya, Bu. Sebelumnya Mbak Siti tahu kalau di sini tuh ada sesi konseling. Mbak Siti itu dengar dari siapa? Dari teman sekolah. Oh, dari teman-temannya ya. Jadi sebelum kita masuk ke konseling, Mbak Siti sebelumnya pernah melakukan sesi konseling ya? Iya, belum pernah. Ini baru pertama kali. Ibu jelasin sedikit ya. Sesi konseling adalah pertemuan konselor dan konseling untuk membahas masalah atau kekhawatiran yang dihadapi klien. Sesi ini biasanya berlangsung dalam suasana yang rahasia, aman, dan sportif, di mana klien dapat secara terbuka dan jujur mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Tujuan sesi konseling bervariasi tergantung pada kebutuhan individu
membuat rencana untuk mencapai tujuan mereka, mendukung klien dalam membuat perubahan positif dalam hidup mereka. Jadi di sesi konseling ini ada yang namanya asas-asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan, dan yang ketiga asas
untuk bersih-bersih itu sebenarnya kan ibadah. Jika dilakukan dengan senang hati atau ikhlas, itu kan mendapatkan pahala dan juga menyenangkan pekerjaan orang tua, gitu kan? Ya, merasa lebih ringan pekerjaannya dengan sampean bantu tadi pekerjaan orang tuanya. Iya Bu, dan saya merasa sangat bersyukur bisa membantu pekerjaan orang tua saya. Terus dari jam 5 sore sampai jam 9 malam, apa kegiatannya Mbak? Ya, saya cuma bersantai aja sih Bu. Biasanya main HP atau main dengan adik saya. Oh begitu ya Mbak, berarti Mbak ini sangat senang ketika bermain dengan adiknya. Iya Bu. Oh bangunnya sering kesiangan, jam 6, berarti sering terburu-buru ya Mbak kalau berangkat sekolah. Sehingga waktu di sekolah merasa ngos-ngosan dan merasa capek ketika berjalan ya. Iya Bu. Terus bagaimana dengan nilai tugas, nilai ujian yang selama ini Mbak dapatkan? Alhamdulillah bagus Bu. Berarti bagus ya? Iya Bu, tapi saya kurang puas dengan nilai yang saya dapatkan. Kenapa kurang puas dengan nilai yang Mbak dapatkan? Nilai saya lebih kecil dari teman-teman saya Bu. Oh, nilainya Mbak lebih rendah setelah Mbak tahu nilai Mbak lebih rendah dari teman-temannya ya? Iya. Apa yang Mbak akan lakukan setelah tahu nilai Mbak rendah? Saya akan membuat jadwal untuk belajar dan lebih giat lagi untuk belajar. Nanti Mbak akan membuat untuk lebih teratur ke depannya ya Mbak? Iya Bu. Mbak akan belajar lebih giat lagi begitu dengan jadwal-jadwal yang telah Mbak buat. Caranya saya membuat Bu, saya membuat agenda sehari-hari atau jadwal sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur agar lebih terjadwal. Dan saya tidak akan membuang waktu-waktu yang saya gunakan untuk bermain HP. Berarti Mbak di sini dengan membuat jadwal kegiatan sehari-hari Mbak lebih terjadwal ya, atau lebih terkontrol supaya istirahatnya lebih teratur. Jika istirahatnya teratur berarti Mbak tidak akan merasa capek ya? Iya Bu. Jadi begini ya Mbak, Mbak lebih giat lagi belajarnya, lebih semangat lagi dan lebih fokus lagi. Iya Bu, saya akan lebih fokus lagi ke depannya. Terus bagaimana Mbak caranya agar dapat nilai yang bagus ke depannya? Jadi saya akan lebih konsisten dengan yang sudah saya buat tadi kan. Saya sudah merancangnya membuat jadwal tadi. Bagus itu Mbak, dengan adanya jadwal akan lebih terkontrol. Jadi di sini Mbak akan mengubah kebiasaan negatif Mbak menjadi positif ya. Yang awalnya kegiatan yang Mbak tidak terstruktur atau tidak terkontrol menjadi terstruktur dan terkontrol sehari-harinya ya Mbak. Iya Bu. Gimana jadwal yang Mbak buat dan akan lebih terkontrol atau tidak Mbak ketika berangkat sekolah tidak tergesa-gesa? Oke Mbak, sepertinya waktunya sudah hampir mendekati 45 menit ya. Sebelumnya sesi konseling ini diakhiri, Ibu mohon untuk mengisi evaluasi hasil. Bentar ya, Ibu. Ini Mbak isi dulu ya untuk evaluasi hasil. Iya Bu.
Ini Bu. Ya, terima